Halo semuanya, kembali lagi di All About Batak Toba. All About Batak Toba ini adalah sebuah channel yang akan menyediakan informasi-informasi mengenai Batak Toba, dari tradisinya, adat istiadat, kebiasaan, fakta menarik, makanan khasnya, tutorial masak makanan khasnya, sampai belajar bahasa Batak Toba secara terstruktur dan sistematis. Sebelum kita lanjut ke topik, aku mau ajak kalian buat tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya juga. Jangan lupa like dan komen, dan share ke teman-teman kalian yang kalian rasa akan sangat membutuhkan informasi yang ada di konten ini. Dengan begitu, kalian sudah bantu aku dan dukung aku untuk membuat channel ini lebih berkembang lagi, lebih baik lagi, dan lebih bermanfaat untuk banyak orang. Pada video kali ini kita akan lanjut lagi membahas kata-kata yang paling sering muncul dalam percakapan bahasa Batak Toba, yaitu i, ido, doi atau di, dope, idope, dan ima. Jadi sebenarnya kata-kata yang akan kita bahas kali ini pada dasarnya berawal dari kata i. Jadi dari kata ini terus ditambah kata apa. Nah, kita langsung aja ya ke kata dasarnya dulu. Yang pertama itu adalah i. Seperti yang sudah pernah kita pelajari dalam episode 1 dan episode 2 belajar bahasa Batak Toba, yang topiknya subjek dan juga yang topik subjek, objek, dan kepemilikan, kita sudah tahu bahwa i adalah subjek atau kata ganti benda it. Jadi i kalau bahasa Indonesianya adalah itu. Nah, ini yang paling perlu kita ingat sebelum kita lanjut untuk membahas kata-kata berikutnya, bahwa arti dari i adalah itu. Karena tadi aku sudah bilang bahwa di kata-kata selanjutnya itu i akan tetap memiliki arti itu. Hanya saja dia akan melekat dengan kata lain. Tetapi sekalipun dia melekat dengan kata lain, artinya akan tetap itu. Kemudian, i bisa berfungsi sebagai imbuhan atau pengganti imbuhan di. Jadi sebenarnya imbuhan di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Batak juga di. Hanya saja biasanya kan kalau semakin lancar seseorang dalam satu bahasa akan ada kata-kata yang hilang atau huruf-huruf yang hilang. Nah, sama dalam bahasa Batak juga harusnya kan imbuhannya di. Nah, orang Batak sering menghilangkan d, jadinya i. Jadi ketika dia melekat dengan kata kerja, dia berubah menjadi imbuhan. Misalnya diminta, dijalo, atau bisa ijalo, atau dilihat, dibereng, bisa juga ibereng. Jadi baik dia menggunakan di, baik dia menggunakan i, fungsinya adalah sebagai imbuhan. Yang menarik adalah saat kita menggunakan i sebagai imbuhan di depan kata kerja, kalau misalnya subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yaitu she, he, it, kita nggak perlu menggunakan subjeknya juga. Orang sudah tahu bahwa subjeknya adalah he, she, atau it. Langsung aja ke contoh ya. Contohnya, sudah diminta sama dia. Sudah diminta sama dia. Itu versi bakunya ya. Kalau lebih ringannya, dia udah minta. Nah, ini kan subjeknya dia ya. Nah, kalau dalam bahasa Batak, kita nggak perlu menambahkan ibana yang artinya dia sebagai subjek untuk kalimat ini. Jadi dalam bahasa Bataknya hanya perlu bilang ngadijalo. Ngadijalo. Sudah dia minta. Sudah dia minta. Jadi tidak ada di sini kata ibana. Dia hanya bilang ngadijalo atau ngaijalo. Sudah langsung ketahuan bahwa subjeknya orang ketiga tunggal, antara dia yang perempuan, dia yang laki-laki, atau it. Contoh lain, dia kira kita bodoh.
atau dikira dia kita bodoh. Nah, kalau bahasa Bataknya didipu naotohita. Didipu naotohita. Atau idipu naotohita. Idipu naotohita. Jadi nggak perlu lagi mengatakan idipu ibana naotohita. Karena sudah jelas bahwa subjeknya pasti orang ketiga tunggal. Oke, kata-kata selanjutnya akan lebih mudah. Yang selanjutnya adalah ido. Ido terdiri dari dua kata, yaitu i dan do. I artinya tadi itu, sedangkan do artinya nya. Kita udah pernah bahas di episode sebelumnya, bisa dipelajari lagi ya tentang do. Jadi karena i adalah itu, do artinya nya, maka ido adalah itunya. Jadi ido itu lebih tepatnya artinya iya. Iya untuk iya dan tidak. Misalnya, kamu manusia bukan? Iya. Ini punyamu bukan? Iya. Nah, untuk iya yang begitu. Jenis-jenis iya kan banyak, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Batak. Nah, untuk jenis-jenis iya kita akan bahas di next episode. Sekarang kata selanjutnya, kebalikan dari ido, yaitu doi. Tetap aja terdiri dari kata do dan i. Do artinya nya, i artinya itu. Jadi artinya nya itu. Cuman doi lebih sering disingkat dengan di. Seperti aku sudah bilang bahwa kalau kita semakin lancar dalam satu bahasa, biasanya semakin disingkat atau ada kata huruf-huruf yang hilang. Nah, doi biasanya disingkat jadi di, nya itu. Contohnya, duitkunya itu. Duitkunya itu. Nah, kalau bahasa Medannya begitu. Kalau bahasa umumnya itu duitku, tinggal gitu aja ya. Kalau bahasa Medannya duitkunya itu. Kalau bahasa Bataknya hepekku doi. Hepekku doi atau hepekku di. Nah, untuk pembacaan bahasa Batak bagaimana? Kita sudah pernah belajar di episode cara membaca bahasa Batak. Nanti linknya akan aku taruh di description, dipelajari lagi ya. Contoh lain dalam bahasa Indonesia umumnya, misalnya aku sadarin kok itu, aku sadar kok itu. Kalau bahasa Indonesia Medannya kan kusadarinya itu, kusadarinya itu. Nah, kalau bahasa Bataknya husadari doi atau husadari di gitu. Selanjutnya kata dope. Dope ini nggak bisa berdiri sendiri. Yang pertama, dope harus ditambahi dang di depannya supaya artinya menjadi belum. Misalnya dang dope atau daung dope artinya belum. Atau dang mangan dope, belum makan. Dang lao dopeho, kamu belum pergi. Dang sekolah dope, belum sekolah. Dang maridi dope, belum mandi. Dang diat tusiho dope, dang diat tusiho dope, kamu belum mengerti, kamu belum paham. Dope juga bisa berarti masih, tapi tetap tidak bisa berdiri sendiri. Di depannya harus terdiri dari kata pembilang atau angka atau standar untuk ukuran tertentu. Kalau pembilang jelas ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau satuan misalnya tahun, hari dan lain-lain, atau standar pengukur lainnya misalnya muda, terus segar dan lain-lain. Contohnya masih 1, sada dope. Masih muda, muda dope, poso dope. Masih segar, segar dope. Masih sedikit, sotik dope, sotik dope. Selanjutnya adalah kata i dope. I dope ini kalau diartikan satu-satu i dan dope, maka artinya itu masih boleh dia berdiri sendiri.
Tapi ketika dia digabung benar-benar idope, artinya adalah barusan. Contoh kalimat untuk masih itu yang bisa aku lakukan, atau itu yang masih bisa aku lakukan. Nah, idope natar by now. Idope natar by now. Kemudian idope ini digunakan dalam kalimat yang bermakna barusan, itu untuk kalimat yang merespon pernyataan atau pertanyaan orang lain. Misalnya, orang tanya, "Ayo makan, kamu udah makan belum?" "Udah." "Kapan?" "Barusan." Idope. Atau, "Kapan kamu datang ke sini?" "Kapan kamu tiba?" Barusan. Idope. Jadi dia benar-benar merespon terhadap kalimat atau pertanyaan orang lain. Jadi makna idope sebagai barusan ini, dia lebih menekankan kalimatnya atau lebih mendukung pernyataan dia gitu, untuk menguatkan alasan dia. Selanjutnya masih mirip dengan idope, yaitu IP. IP ini juga artinya bisa barusan, tapi bisa digunakan untuk merespon suatu pernyataan atau pertanyaan, atau bisa juga untuk memulai pernyataan atau pertanyaan. Tapi lebih sering digunakan saat bercerita. Jadi setelah kalimat yang mengandung IP ini, ada cerita selanjutnya, ada kalimat selanjutnya. IP juga bisa berarti lagian. Contohnya, lagian kan aku udah bilang, IP ngahudokon. IP ngahudokon. Juga bisa berarti itu pun. I dan P, itu pun. Terus kalau ada yang tanya, "Mama mau mana?" "Pergi." "Kapan?" "Barusan." Barusan, IP. Kita bisa gunakan IP di sini atau menggunakan idope karena sama-sama merespon kan. Tapi di sini pengertian IP dan idope pun punya perbedaan. Kalau kita menggunakan IP itu artinya barusan, tapi menggunakan idope jadi lebih barusan banget gitu. Makanya tadi aku bilang bahwa makna idope itu lebih menekankan makna kalimatnya. Idope barusan banget daripada cuman IP. IP itu barusan gitu. Kata berikutnya sekaligus yang terakhir adalah ima. Ima terdiri dari kata i dan ma. I artinya itu, ma artinya lah. Kita udah pernah belajar di kata-kata yang paling sering muncul dalam bahasa Batak Toba yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nanti dicek lagi ya, linknya akan aku taruh di description. Jadi ima artinya itulah. Itulah. Contohnya, itulah ambil. Ambil itu aja. Ima buat. Ima buat. Itulah bilang. Bilang itu aja. Ima dokon. Ima dokon. Atau misalnya untuk merespon teman kita yang mengatakan sesuatu, misalnya bla bla bla, terus kita mau bilang, nah itu dia, itulah. Nah, kita bisa bilang ima gitu. Atau misalnya mau minta persetujuan, itulah ku ambil misalnya. Ima hubuat, ima hubuat. Itu aja ya. Imadah. Itulah kan. Imakan. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini, semoga dapat dimengerti. Next masih akan kita lanjut lagi untuk membahas kata-kata yang paling sering digunakan dalam kalimat bahasa Batak Toba. Kita ketemu lagi di next episode. Hora.